Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kembali kita bersekutu bersama merenungkan kebenarannya. Dan kita akan memasuki renungan kita dari pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 30. Dan saya akan bacakan nanti kepada kita 18, 20 dan 22. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohonkan pertolongan-Mu untuk kami dapat merenungkan kebenaran Tuhan dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan ini, Bapa Surgawi. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Berkati mereka dengan kebenaran-Mu, dan tolong mereka agar mereka juga hidup untuk kebenaran-Mu, ya Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dari pasal 8 ini ayat 18 sampai 30, dan saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan ayat 18, 20 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Akan dinyatakan kepada kita, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita merenungkan firman Tuhan 2 sesi berturut-turut tentang kemerdekaan sejati, bahwa kita telah dimerdekakan bahkan dari sifat daging kita yang lama atau tabiat manusiawi kita yang lama. Dan pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu, di mana nats ini menjelaskan kepada kita akan mendapatkan kemerdekaan dari rasa keputusasaan. Nats ini dengan tegas mengajarkan kepada kita ayat 18 sampai ayat 30 ini sedang berbicara bahwa semua makhluk mengeluh sejak kejatuhan manusia terhadap dosa. Maka mulai pada saat itu penderitaan, kesulitan itulah yang menimpa seluruh manusia. Dosa Adam dan Hawa di Taman Eden bukan hanya mempengaruhi hidupnya, membuat dia menderita, bukan hanya sebatas itu. Tetapi dosa itu menyusahkan dia dan juga menyusahkan seluruh alam semesta. Itu yang dikatakan oleh kitab kepada kita. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, Tuhan katakan tatkala Dia telah menghukum Adam, telah menghukum ular juga, dikatakan bahkan terkutuklah tanah karena engkau. Dan kemudian nats ini mengatakan kepada kita bahwa semua insan, semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk yang ada di alam semesta ini mengeluh. Allah menciptakan semuanya dengan indah, dengan baik. Dan Tuhan katakan Tuhan telah melihat semuanya baik adanya. Tapi nats ini mengatakan semuanya mengeluh. Semuanya mendapatkan kesulitannya, penderitaannya. Mengapa? Karena manusia yang telah jatuh itu telah mengakibatkan penderitaan yang begitu fatal yang dialami seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini. Saudaraku, jangan pernah kita berpikir bahwa tatkala kita berdosa bahwa hanya saya yang akan menanggung hukuman itu. Hanya saya akan mendapat pengaruh dari setiap pelanggaran saya. Alkitab selalu menjelaskan bahwa semua manusia berdosa dan pada akhirnya semua makhluk pun menderita karena manusia. Semua makhluk menderita karena ulah manusia. Bukan hanya manusia yang menderita karena perbuatannya. Betapa kejamnya manusia itu, bukan Allahnya yang kejam. Manusianya yang kejam. Karena dialah maka segalanya mendapatkan penderitaan, pengeluhan. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada bagian ini. Ini berbicara tentang nasib segala makhluk, nasib segala ciptaan. Di ayat 18 dikatakan penderitaan. Di ayat 20 dikatakan kesia-siaan. Di ayat 21 dikatakan kebinasaan. Di ayat 22 dikatakan kesakitan. Itulah yang dialami semua makhluk. Dan semuanya itu diakibatkan oleh dosa manusia. Diakibatkan oleh pelanggaran yang satu itu.
dan pelanggaran itu mengakibatkan pelanggaran yang lainnya, sehingga dunia ini dipenuhi dengan penderitaan, kesia-siaan, kebinasaan, kesakitan. Itulah yang terjadi di muka bumi ini sampai pada saat ini. Dosa telah membuat begitu banyak makhluk yang menderita. Dosa telah membuat bumi ini, bahkan alam semesta ini begitu buruk. Walaupun tadinya Allah menciptakannya begitu baik. Dosa bukan hanya menyusahkan kita sebagai manusia, tapi juga menyusahkan makhluk-makhluk yang lain. Itulah yang terjadi sampai kepada masa kini. Di Taman Eden Tuhan menyatakan hukumnya kepada manusia itu. Dan karena manusia itu hidup di tanah, manusia itu hidup dengan hasil yang dihasilkan oleh tanah. Kalau Tuhan menghukum tanah itu pun karena manusia, maka segala makhluk yang berdiam di muka bumi ini pun menderita. Tumbuh-tumbuhan tidak menjadi tumbuh dengan baik karena tanah yang seharusnya subur telah dikutuk oleh Tuhan, telah dihukum oleh Tuhan. Binatang-binatang yang seharusnya memakan tumbuh-tumbuhan yang baik, itu pun menderita karena tumbuhan tidak lagi tumbuh dengan semestinya karena hukuman itu. Air dan segala-galanya menjadi yang seharusnya baik adanya, akhirnya mengalami buruk karena hukuman yang datang dari Tuhan. Mengapa? Itu karena manusia yang berdosa itu. Nat ini mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa memang penderitaan itu sedang terjadi dan masih terjadi. Dan itulah sebabnya begitu banyak makhluk mengeluh, termasuk manusia. Bahkan orang percaya mengeluh. Mengapa begitu sulit dalam kehidupan ini? Itulah pengeluhan semua makhluk. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak perlu berfokus kepada pengeluhan dan kesulitan itu. Orang percaya harusnya berpusat kepada Tuhannya. Dia tidak boleh berpusat kepada penderitaan yang sedang dialami sebagaimana manusia alami biasanya. Dia harus berpusat kepada rencana Tuhan. Dia menantikan pemulihan. Dia menantikan kemuliaan yang akan datang. Itulah letak kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Di ayat 18 dikatakan bahwa kita menantikan kemuliaan. Bahwa suatu hari kelak akan tiba waktunya. Kita akan mendapatkan kemuliaan yang lebih indah daripada apa yang sedang terjadi pada masa ini. Yang tiada bandingnya dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Kalau Tuhan telah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya dan memberikan kita kepada pengharapan-pengharapan yang hidup pada masa yang akan datang, kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan tentunya penderitaan yang kita alami saat ini, kesulitan yang kita alami saat ini, tidak ada bandingnya dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita pada hari yang akan datang. Jadi jangan fokus kepada apa yang sedang terjadi, tapi fokuslah kepada apa yang akan terjadi. Jangan fokus kepada kesulitan yang sedang terjadi, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak mungkin gagal. Ketika kita fokus kepada penderitaan, fokus kepada kesulitan, fokus kepada situasi-situasi yang sulit ini, kepada pengeluhan alam semesta ini, kepada pengeluhan segala makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kita akan terus terpuruk dan jatuh. Tapi tatkala kita memandang kepada janji-janji Allah, pengharapan yang Allah berikan, ada kehidupan, dan kehidupan yang membuat kita bahagia dan sukacita. Ada harapan yang menggerakkan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan janjikan, dan biarlah itu menjadi nyata dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sulitkah kehidupan kita? Lemahkah kita? Tuhan sanggup mengangkat kita kembali. Tuhan sanggup menguatkan kita kembali, agar kita kokoh berdiri dalam iman, agar kita kokoh menjalani kehidupan untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Tuhan menjanjikan
Tuhan janjikan kemuliaannya. Dikatakan bahwa waktunya akan datang. Dia akan bawa kita kepada kemuliaannya, kepada kebesaran dan kasih-Nya, menikmati hari yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, memohonkan pertolongan-Mu untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam dunia ini kami menerima, menjalani kehidupan yang terkadang sulit untuk kami lewati dan jalani. Tapi kami berharap kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini kepadamu. Engkau tuntun, Engkau kuasai ya Tuhan. Berkati seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Jangan mereka terjatuh dan terjerembab. Tuhan bawa mereka kembali. Tuhan angkat mereka kembali, agar semuanya mempermuliakan nama-Mu ya Bapa Surgawi. Jangan mereka fokus kepada dunia ini, tapi biarlah mereka fokus kepada Allah. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nikmati kehidupan yang sukacita, kehidupan yang berfokus kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada pengeluhan, bukan kepada kesulitan, tapi kepada pengharapan di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.